Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yulianita dari kelas 8C perwakilan kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan politik dan militer dinasti Abbasiyah. Nah, kali ini Putri akan menjelaskan politik terlebih dahulu. Secara umum, para ahli sejarah membagi perkembangan politik masa dinasti Abbasiyah yang memerintahkan selama 750 tahun menjadi 5 periode, yang antara lain: periode pertama adalah pengaruh Persia pertama, merupakan masa keemasan pada dinasti Abbasiyah yang dimulai sejak era Khalifah Abul Abbas As-Soffa hingga kepemimpinan Khalifah Al-Watsi. Tapi dalam periode ini sudah muncul bibit kemunduran dikarenakan terjadi perang saudara antara dua putra, Khalifah Harun Ar-Rasyid yakni Al-Amin dan Al-Ma'mun. Periode kedua adalah periode pengaruh Turki pertama, karena tentara Turki yang menjadi tentara rekrutan dinasti Abbasiyah justru sangat mendominasi pemerintahan. Khalifah pada dinasti Abbasiyah pada periode kedua, sejak Khalifah Al-Mutawakkil 'ala Allah hingga masa Khalifah Al-Mu'tamid 'ala Allah. Periode ketiga adalah juga periode pengaruh Persia kedua. Disebut pengaruh Persia kedua yaitu karena pada waktu itu sebuah golongan dari bangsa Persia berperan penting dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, yaitu dinasti Buwaihiyah. Khalifah-khalifah pada periode ketiga yaitu Khalifah Al-Muktafi Billah hingga masa Khalifah At-Ta'ilillah. Periode keempat disebut juga periode pengaruh Turki kedua. Hal tersebut disebabkan waktu itu sebuah golongan dari bangsa Turki berperan penting dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, yakni dinasti Seljuk atau Saljuk. Khalifah-khalifah pada periode keempat ini ialah Khalifah Al-Qadir Billah hingga masa Khalifah Al-Muktafi li Amrillah. 5 adalah masa yang bebas dari pengaruh Persia maupun Turki. Pada periode ini, pemerintahan dinasti Abbasiyah tidak lagi dipengaruhi oleh pihak manapun. Akan tetapi, kekuatan politik dan militer dinasti Abbasiyah sudah lemah, sehingga kekuasaan mereka tinggal meliputi wilayah negara Irak yang kita kenal sekarang dan sekitarnya saja. Dinasti Abbasiyah runtuh pada tahun 1258 Masehi karena serangan tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Khalifah-khalifah pada periode ini adalah Khalifah Al-Mustanjid hingga Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Lanjut ke bagian B, yaitu militer. Dinasti Abbasiyah mengadopsi sistem yang dianut militer kekaisaran Romawi dalam mengembangkan organisasi militernya, terutama saat membentuk pola pasukan. Militer dinasti Abbasiyah menempatkan 10 prajurit di bawah kendali satu orang yang disebut Arif, sama seperti Dekurion dalam militer Romawi, sedangkan 50 prajurit di bawah komando seorang khalifah, 100 prajurit di bawah komando seorang qaid, dan 10.000 pasukan yang terdiri atas 10 batalion di bawah komando seorang amir atau jenderal. Pasukan yang terdiri atas 100 orang membentuk sebuah skuadron, dan beberapa skuadron membentuk sebuah unit. Tak hanya untuk pertahanan, dinasti Abbasiyah memanfaatkan pasukannya yang kuat untuk meredam berbagai pemberontakan yang terjadi di berbagai wilayah, seperti di Persia, Suriah, dan Asia Tengah. Selain itu, pasukannya juga dikirim untuk berperang melawan kekuatan Bizantium. Menurut Philip Hitti dalam History of the Arabs, sistem organisasi militer kekhalifahan Arab pada umumnya tak mempunyai pasukan reguler dalam jumlah besar. Bahkan, pasukan pengawal khalifah yang disebut Haras mungkin merupakan satu-satunya pasukan tetap yang masing-masing mengeplai sekelompok pasukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.